Momentizer, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di segmentasi yang baru ya. Kita sekarang punya acara baru di Momentizer TV. Kita akan ngundang para member untuk ngobrol bareng-bareng sama kita semua di sini ya. Nah, untuk yang perdana ini teman-teman, kita punya satu bintang tamu, satu member yang biasanya itu kalau di momen itu terkenal yang paling heboh. Kalau sudah ada acara, bagian konten-konten dia pasti selalu yang terdepan gitu ya. Nah, untuk itu kita undang saja siapa lagi kalau bukan Mbak Rati Boy. Kok brandingnya kok gitu ya? Padahal aku tuh brandingnya tuh lemah lembut loh, Prof. Lemah lembut. Ya, jadi teman-teman mulai saat ini, bukan hari ini ya, tapi mulai saat ini kita punya segmentasi baru nih ya di Momentizer TV di YouTube channel kami. Kita ada ngobrol bareng member. Jadi siapa aja nanti member-member yang mau datang pas kebetulan ada di studionya Momentizer TV bisa gabung, bisa ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Nah, karena hari ini kita kedatangan tamu ini orang yang sangat happy, sangat seneng, sangat apa ya? Sangat suka di bidang konten gitu ya. Nah, saya mau ngajak Mbak Boy ini ngobrol sedikit tentang konten. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu Mbak Boy. Mbak Boy udah berapa lama sih di Momen? Udah 10 tahun. 10 tahun? Nggak kerasa ya 10 tahun? Nggak kerasa. Nggak kerasa ya? Oke, 10 tahun. Nah, 10 tahun di Momen Mbak Boy. Dulu kan kalau kita ngomong apa ya, mau jelasin bisnis, mau prospek orang, mau ngobrol-ngobrol sama orang, itu kan dulu zaman dulu mungkin Mbak Boy masih ngerasain yang zaman apa tuh? Blackberry ya, BBM gitu ya dulu ya, pakai BBM-an. Nah, sekarang masih? Sekarang enggak, masih dong. Ada lah ya. Sudah berubah. Oh ya, sudah berubah. Pasti bergeser ya Mbak Boy? Yes. Sekarang mulai bikin konten mulai kapan nih Mbak Boy? Apa nih ya, 2017 mungkin ya? 2017 mulai bikin konten? Awal mulanya kenapa kok bikin konten? Awal mulanya itu nggak ngerti, gini, jadi tadinya itu kan kita itu ngerjainnya Momen bisa langsung nge-boom itu kan pakai BBM. Itu kan artinya itu kan kita itu memakai teknologi terbaru di zaman itu. Di saat orang-orang masih ketok-ketok, "Kalau nuwun Mbak, yuk ini aku ada ini." Nah, kita udah selangkah lebih maju pakai BBM itu tadi. Betul. Yang orang nggak bisa bayangin gimana sih lewat online tuh gimana sih, nggak kepikiran. Nah, sekarang setelah BBM itu punah gitu ya, berarti kan kita harus mencari cara baru yang kerjanya nih sama nih kayak BBM. Gimana nih kita cari komunitas yang orang-orang sama-sama pakai itu dan ada banyak orangnya yang memakai teknologi itulah gitu. Nah, barulah kita beranjak ke Facebook, ke Facebook juga main ya dulu pakai, terus Instagram. Nah, Instagram itu aku termasuk yang agak terlambat gitu ya. Baru mau pakai Instagram itu setelah mbakku sendiri itu jadi konten kreator di Instagram. Jadi mbakku bilang gini, "Mbak, Dek, kamu tuh kok nggak pakai Instagram sih? Padahal milenial dan Gen Z itu banyak yang pakai Instagram daripada pakai Facebook gitu." Ya, betul. Terus tapi aku nggak pede, aku tuh nggak pede ngomong di depan kamera karena aku medok. Terus dulu mikirnya aku ini medok nggak bisa ngomong yang enak gitu loh kalau di depan kamera. Terus aneh kalau lihat aku sendiri ngomong kok aneh ya. Terus pakai voice over gitu ya, suaraku kok aneh ya kayak gitulah. Terus kata mbakku nggak perlu kayak terlalu detail mikirin itunya. Yang penting kamu kalau punya keunikan, kamu punya cerita apa, kamu bisa ini di IG itu lebih gampang diterimanya daripada di Facebook gitu. Terus pada zaman 2017 itu ya. 2017. Sebelumnya aku pakai fanpage juga. Oh iya, zaman dulu ya. Di kalau yang tahu ya, teman-teman ada fanpage, terus nanti ada banyak platform yang pada situ muncul gitu ya. Pokoknya gimana caranya waktu itu mikir gimana sih dari sosial media, dari HP kita aja itu bisa menghasilkan uang. Nah, kan siklusnya itu kan gini. Jadi dari orang luar di luar sana di sosmed itu ya, kita harus punya jembatan. Gak bisa langsung jualan gitu kan? Enggak. Jadi kita nge-branding diri. Nge-branding itu pun enggak yang kita cuma tampil di sosmed terus "Hai guys, selamat pagi." Nggak cuma gitu. Jadi kita harus ngomongin apa, ngasih pengalaman apa, ngasih value apa, ngasih kayak
inspirasi apa, Betul. kasih info apa, pokoknya yang relate dan bermanfaat untuk orang-orang di sosmed itu. Nah, baru kita entah itu pakai link landing page atau pokoknya harus ada jembatan yang untuk menghubungkan orang di sosmed itu masuk ke WA kita. Baru disitulah dikelola, iya Betul. diolah. Gitu. Jadi harapannya tuh orang-orang luar tuh datang sama kita gitu. Iya, bukan kita yang ngetok-ngetok. Mbak, maaf mengganggu, apalagi ada kata-kata maaf mengganggu. Udah jelas Mohon mengganggu maaf ya. ya teman-teman. Kalau hubungin orang jangan pakai maaf mengganggu. Karena pasti mengganggu. Iya. Betul. Jadi bagaimana caranya orang-orang itu yang ngejar-ngejar kita, tanya, Mbak ini bisnis apa sih, Mbak ini apa gitu. Jadi memang kuncinya di situ. Jadi dibuat awareness dulu ya. Betul. Karena gini, yang namanya orang lihat sosial media kita, orang mau ikutin sosial media kita itu kan karena ada sesuatu yang menarik. Iya, ya. betul. Bisa menarik, bisa bermanfaat, bisa menghibur. Betul. Ya kan? Jadi ada sesuatu dulu nih, Yes. apa yang mau ditawarkan gitu Iya, ya, Bapak ya? benar. Sehingga mereka mau terus-menerus lihat kita, gitu kan? Benar. Jadi kalau misalkan kita kan bikin kontennya itu kepengennya viral. Nah, viralnya itu kita tentukan dulu tujuannya apa. Jadi bukan Di asal sisi viral, mana nih, gitu ya? bukan asal viral yang biar aku terkenal aja, gitu enggak. Jadi kita harus punya tujuan. Viralku karena apa nih? Ingin dikenal. Oh, nanti kalau dikenal banyak orang, misalkan aku nyalon jadi caleg gitu misalkan ya. Tujuannya ke sana gitu ya? Tujuannya ke sana, banyak orang yang milih aku gitu. Atau oh biar orang-orang penasaran nih sama bisnisku, jadi dia bertanya di DM dan nanti terhubung ke aku di WhatsApp misalnya kayak gitu. Atau oh aku pengen terkenal karena nanti aku bisa buka endorse kayak gitu, harus ada tujuannya dulu. Harus ada tujuannya. Yes. Jadi memang nggak semudah itu ya. Iya. Banyak orang punya pikiran gini soalnya, Bapak. Oh saya juga mau deh ikutan nih jualan di online katanya gitu ya. Iya, terus? Tapi nggak mau. Ya pikirnya mereka cuma gini, Cuma oh ya udah, nge-share. naruh nge-share orang pasti beli. Gitu. Nah, Padahal sambil bawa produk-produk gitu ya, terus gini, selamat pagi itu nggak bisa, teman-teman itu tidak bisa. Anda ya. Anda harus muncul dulu nih, gitu ya. Muncul Anda sebagai dulu. siapa? Iya. Value Anda apa? Betul. Kenapa orang harus dengerin Anda? Betul. Gitu ya. Jadi Betul. kalau mau masuk di dunia online, berarti kita harus meningkatkan skill berarti. Betul. Skillnya apa nih yang kita bisa share sama banyak orang? Dulu saya pernah dengar satu gini loh, Mbak Boy. Ada orang salah satu YouTuber bilang, atau YouTuber atau apa ya, influencer lah salah satu, dia bilang gini. Yang penting Anda pahami dulu apa sebenarnya yang Anda bisa. Yang Anda bisa share ke orang lain sehingga orang lain merasa terbantu. Betul. Gitu dulu ya. Jadi setelah itu baru kita bisa jual sesuatu di sana. Nggak bisa langsung begitu aja, oh pengen jualan langsung, nggak kayak di pasar buka lapak langsung jualan gitu ya. Tapi harus bangun dulu proses. Kira-kira berapa lama tuh Boy membangun ini? Pemula ya, untuk pemula itu minimal harus bikin eksis terus konten, iya bikin konten yang sesuai topiknya ya. Topiknya apa yang mau dibangun itu minimal itu 3 sampai 6 bulan. Itu pun sehari harus 1 sampai 3 konten. Dan itu tidak boleh bercampur-campur ya. Misal nih, hari ini tentang tips bisnis online misalkan. Besok fashion. Besoknya itu ngomongin tentang tips memasak atau resep memasak. Besoknya lagi itu ngomongin tentang product moment. Itu nggak bisa. Jadi harus spesifik. Ya, yang pertama penontonnya bingung. Yang kedua algoritma Facebook atau IG-nya itu bingung. Ini mau ditampilin ke pemirsa yang mana nih? Iya, gitu. karena pada dasarnya di algoritma semua platform itu udah dipisah-pisah ya, Mbak Boy. Betul. Jadi yang suka otomotif sendiri, yang kesehatan sendiri, yang kecantikan sendiri gitu ya. Yes. Jadi yang kita suka nggak bisa cek kodam itu juga sendiri. Jadi memang kita harus sudah spesifik ke bidang yang mana gitu. Jadi ya. kalau misalkan Mbak, berarti kalau misalkan aku mau membangun di Instagram nih, berarti akunku harus beda. Jawabannya iya. Ya. Jadi misalkan ada dua program di momen ini, kan reguler sama starter mungkin produknya berbeda, itu bisa dibedain Instagramnya juga. Atau mau dibedain juga antara skincare dan non skincare. Itu atau yang nutrisi paling gitu ya, nutrisi dan skincare gitu ya. Itu harus dipisah. Jadi nggak bisa personal branding dicampur dengan promosi produk, itu nggak bisa. Nanti itu bingung. Jadi kayak gado-gado. Jadi orang bingung buka itu opo sih gitu loh teman-teman. Jadi kita harus branding sendiri, terus yang IG untuk produk minimal 2 lah, untuk nutrisi dan non nutrisi. Gitu. Jadi memang sudah dipisah teman-teman, dan berarti kita juga harus mencari
source untuk bikin konten tuh ya. Betul. Misalkan nutrisi ya, kita juga cari nutrisi itu apa gitu ya. Terus kalau mau kecantikan ya kecantikan tuh apa gitu ya. Kalau branding pribadi mungkin ya bisa dengan kehidupan kita sendiri gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau orang mau masuk di dunia bisnis online, ini berarti konten ini wajib. Wajib. Nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Jadi, karena kalau nggak konten nggak masuk hari, ya? Betul, jadi ibaratnya bekerjanya orang online itu ya bikin konten gitu. Jadi jangan kalau sempat bikin konten, enggak harus disempatkan bikin konten. Gitu bukan meluangkan waktu tapi harus bukan mengerjakan di waktu luang tapi harus meluangkan waktu untuk mengerjakan itu. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak konten tuh harus ada perasaan, aduh aku nggak kerja nih hari ini. Begitu loh teman-teman. Iya. Ini ya yang penting yang penting itu. Jadi kalau kerjaan kita apa ya konten gitu. Jadi biasanya gini, bisnis online tuh gampang bisa dikerjakan di mana aja ya, tapi kuncinya harus dikerjakan ya. Bukan cuma gini, aku pokoknya udah share ke WA, enggak, karena belum tentu orang di WA itu juga melihat. Jadi kita juga harus berinteraksi yang di WA, berinteraksi yang di Instagram. Intinya kita harus ada, orang tuh harus tahu siapa kita gitu. Enggak apa-apa dianggap lebay sama orang yang nggak ngerti pekerjaan kita tuh nggak apa-apa begitu. Karena memang beda ya namanya pekerjaan ya kayak misalkan gini ya, kita misalkan jadi buka catering gitu ya, kerja kita di mana? Di dapur kan. Nah, jangan sampai di ruang tamu terus. Nah, kalau kita kerjanya bisnis online, ya kerjain di online itu, nggak cuma nge-share tanpa skill, tanpa ilmu, itu jangan sampai. Jadi kita benar-benar harus mempelajari kita itu mau dikenal sebagai apa begitu. Kalau ada orang bilang, siapa sih lu dikit-dikit ngonten seleb lu gitu, nggak usah dijawab, mereka nggak ngerti pekerjaan kita. Karena beda dunia. Iya, beda dunia. Yang lihat kita nggak di situ. Nggak di dunia yang orang istilahnya ngasih komen-komen doang gitu ya. Tapi dunia kita dunia bisnis online. Berarti nanti kan yang melihat kita adalah orang-orang yang netizen gitu ya. Netizen yang di sana gitu ya. Oke. Nah, Bapak ya, saya tanya, hambatan terbesar pada saat membuat konten itu apa sih sebenarnya? Ngeblank, nggak ada ide. Ide yang nggak ada? Iya, ide. Jadi bisa sejam tuh scroll, terus nyimpenin, oh nanti bikin ini nih boleh deh, ini di screenshot gitu. Terus habis itu milih lagi, enaknya aku pakai yang mana ya hari ini gitu. Jadi harus memang ya kerjanya. Jadi memang harus punya 5 referensi paling enggak orang yang jadi role model kita ya di Instagram itu siapa. Terus nanti kita kumpulin dari akun tersebut itu yang paling rame itu di pembahasan tentang apa? Apakah itu trendingnya apa? Ya, gitu ya? Apakah kalau itu masuk di topik kita atau niche kita itu, ya kita bisa amati, tiru, modifikasi, bikin ala kita sendiri. Ya. Gitu. Sebenarnya nggak masalah kan ya? Yang penting nggak original masalah. kan? Iya, yang penting kita disesuaikan sama jadi jangan plek-ketiplek gitu. Jadi kita punya ciri khas gitu loh. Boleh di beberapa konten kita mungkin sama mentor kita gitu ya, kita boleh plek-ketiplek gitu ya. Itu plek-ketiplek. Plek-ketiplek ya. Pokoknya ya amati tiru sama persis gitu ya. Persis aja udah bikin persis gitu ya. Tapi kita juga harus ada konten yang menunjukkan ini loh, aku itu uniknya di sini gitu. Ya, jadi sekali-kali boleh lah idenya pakai ide orang, tapi mungkin kita juga harus ada konten yang menunjukkan bahwa kita tuh ini loh, orangnya real gitu ya, nggak cuma pencitraan gitu. Misal kayak aku nih, mungkin orang kalau misalkan ngelihat mungkin kalau aku sendiri yang lihat ya, kehidupan gue ini biasa aja sih, bangun tidur, beli sayur matengan, tapi bisa jadi untuk orang lain itu wow banget gitu loh. Kok bisa ya kayak gitu ya? Santai banget ya gitu. Habis nganter anak aku ke kafe, ngerjain ini sambil bikin video, jadi video cuma kaki doang gitu kan. Sekarang kan lagi musimnya faceless gitu ya, jadi buat teman-teman yang nggak pede misalkan mukanya harus tampil masih belum bagus pakai Elia misalkan gitu, aku lupa belum pakai skincare Elia, belum minum NMN juga, belum minum NMN itu harus dipakai dulu biar pede kalau bikin konten gitu loh. Nah itu teman-teman sementara bisa pakai faceless, jadi misalkan kelihatan sini toh sampai agak jauh-jauh gitu ya, agak jauh, terus tripod gitu, kelihatan kita pegang minum misalkan, atau kaki doang, atau kita jalan ke belakang kayak gitu. Yang penting itu kan footage-nya banyak. Iya, banyak kita punya. Ya, pokoknya gitu ya. Kalau aku ke kafe itu pokoknya aku nggak mau rugi gitu ya. Itu harus menjadi banyak konten. Ini
konten kreator sejati ya gitu ya. Jadi pergi ke sesuatu tempat itu tidak boleh membawa untuk konsumtif, tapi untuk produktif. Itu untuk investasi. Investasi, gitu. produktif juga ya di sana Yes. gitu. Oke, ya jadi itu teman-teman. Segala sesuatu itu berarti bukan hanya sekedar mungkin kalau kita ngelihat konten-konten Mbak Boy ya, kalau dilihat di Instagram Mbak Boy, di TikTok yang segala macam, pasti ngelihatnya kok kelihatannya gampang banget ya gitu. Padahal padahal perjuangannya ngumpulin videonya, apa segala macam idenya itu lumayan pasti. Betul kan Mbak Boy ya? Betul. Jadi buat teman-teman yang memang mau masuk di dunia online, mau tidak mau dengar tadi kata Mbak Boy bahwa bisa nggak bisa harus konten. Betul. Ya kan? Nggak usah nunggu nanti bikin video karena sama-sama jelek ya. Jadi walaupun sekarang videoku masih jelek, nggak apa-apa, share aja. Yang penting eksis. Yang penting eksis ada dulu. Nanti lama-lama kan teman-teman tahu, oh berarti kalau pakai Android itu berarti nggak boleh sambil jalan-jalan biar nggak tremor, misalkan gitu. Oh berarti kalau mau bagus pakai Android, berarti aku harus investasi ke lampu, misal gitu, harus terang oh berarti aku harus ngonten jam 12 siang nih di cafe ini gitu. Tapi memang disarankan untuk menggunakan yang iPad itu ya. Pakai handphone yang itu yang apal kroa itu loh. Gitu. Nah, itu memang beda. Jadi misalkan teman-teman ada budget gitu ya, nggak apa-apa beli yang second ya. Agak banyak investasi untuk kameranya doang. Ya, tolong ya berarti nanti bisa ini ya kita ya. Ini kan sudah mulai ya. Tolong disponsori. Oke, Mbak Boy, terakhir apa pesan-pesan untuk teman-teman mobile laser semua, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu disiapkan untuk supaya bisa benar-benar eksis di dunia media sosial. Oke. Jadi gini teman-teman, sekarang ini dunia itu kan dikuasai oleh Gen Z. Nah, Gen Z itu mainnya semuanya di sosmed. Terus kita itu kan membranding diri sebagai bisnis online. Jadi jangan sampai kita itu ngomong aku gaptek nggak boleh. Kalau sudah terjun di bisnis online, jadi mau nggak mau, oke aku gaptek, tapi aku mau belajar. Karena apa? Kalau kita ngomong bisnis online, tapi kita nggak ngerti sama sekali gimana caranya nge-grab orang dari online itu masuk ke kita. Itu sama aja kita belum bisnis online loh teman-teman, masih punya saja tapi belum melakukan kegiatan sebagai bisnis online. Nah, yang ketiga berarti untuk terjun di bisnis online itu yang masuk di sosial media berarti kita harus memiliki skill. Minimal bisa ngonten, bikin video yang bagus, minimal itu nggak tremor. Bagus itu nggak harus yang estetik enggak, cuma jernih dan nggak tremor. Terus kita belajar untuk bikin tulisan, menulis, copywriting. Dimulai dari belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nya itu jangan pakai X ya. Untuk X jangan ya, nya itu ya nya, untuknya. Jadi pokoknya tulisan apa itu harus jelas dibaca, jangan terlalu banyak singkatan yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu begitu ya. Jadi harus jelas, terus apa yang mau diomongin itu dikasih jeda. Jadi aku mau ngomongin dulu, nggak apa-apa nanti berantakan dulu nggak apa-apa, tapi nanti lama-lama teman-teman tahu, oh ini berarti harus jeda gini, ketemu polanya, gitu. Terus yang ketiga harus bisa mengelola orang yang sudah masuk. Jadi kebanyakan itu udah ada nih yang tanya, Mbak ini bisnis apa? Itu nggak bisa jelasin. Nah itu teman-teman harus bikin skrip sendiri ala diri sendiri. Ini bisnis apa sih yang aku kerjakan? Hai Kak, ini adalah bisnis ini harus ditulis dan disimpan di folder khusus ya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, Kak ini bisnis apa? Teman-teman bisa langsung menjawab. Oke, nah setelah itu ya pokoknya dikelola gimana caranya biar dia masuk grup dulu kayak atau dikasih gratisan apa dulu kayak gitu. Maksudnya gratisan kayak akses grup yang ini bisa cek video produk-produknya di sini dulu misalkan kayak gitu dan lain-lain. Pokoknya harus kita mau nggak mau memang harus kreatif ya Bu, karena Gen Z ini pengennya yang sesuatu yang cepat, instan, mudah. Nah sebenarnya kita udah punya ini ya, kita gitu. Sudah lengkap ya, sudah lengkap di momen sudah ada landing page sudah ya kan? Udah konten landing page-nya juga langsung kontak dengan WA kita ya kan, masing-masing ya langsung ya. Terus apalagi ide konten sudah ada, kita sudah siapin yang produk ya, atau yang
produk sudah kita siapkan semua ya. Terus ide apa menjawab itu biasanya sudah dapat dari mentor masing-masing. Masing-masing, dan kita juga punya Mia. Kalau nggak ngerti. Momen asisten intelligent assistant, di mana dia menjawab semua pertanyaan kita tentang bisnis di momen ini. Nggak bisa cek kodam ya di sini. Nggak bisa. Ya, jadi semua teman-teman kita sudah siapkan. Yes. Tinggal sekarang apa? Ya, dia mengawinkan handphone kita dengan Instagram atau sosmed lain dan program ini apa bisnis kita ini. Kalau teman-teman bingung jelasin ini apa, ini tuh sepertinya kan ini sih jawabnya yang paling gampang itu affiliate marketing kan? Iya, betul. Ya kan? Sama kan? Sama persis gitu. Yes. Udah mengawinkan 3 itu, kita udah bisa jalan di sosmed tanpa harus takut dengan pertanyaan yang aneh-aneh gitu loh. Karena Gen Z dan milenial sudah paham sekali tentang affiliate marketing. Yes, gitu. Semua ya rata-rata kalau dulu kan banyak orang bilang ini, aduh nanti orangnya nggak mau jual. Sekarang kalau saya rasa semua orang seneng udah jualan. Tahu, iya. Seneng jualan. Semua orang udah tahu kalau misalkan affiliate marketing nggak ada tuh yang tanya ini harus jualan ya. Semua tahu bahwa itu harus cek kodam. Oke, ya. Banyak sebenarnya kita mau bahas lagi, pokoknya cuma karena waktu juga terbatas, saya ucapkan banyak terima kasih nih buat Mbak Boy untuk kehadirannya di acara perdana kita ngobrol sama member di sini, ya kan? Semoga semua yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk Anda semua dan tunggu kita di episode berikutnya. Oke. Salam nasihat buat pemirsa semua. Bye. Dadah.